Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Kalau kayak gitu tuh ketawa buatan gitu kan. Yang bener kalau gue tuh sebenarnya gue tuh ketawa karena garing apa renyah. Gue tuh orangnya tipe lu ngelawak dikit nih, gue pasti bakal ketawa. Gue tuh kayak gitu. Jadi kayak gue di otak gue nih semua hal-hal yang lucu. Jadi tingkah dikit lu aja gue bayangin nih. Misalkan gue buat tag video ini gitu kan. Gue lagi buat tag sekarang nih. Gue lagi tag video ini. Tapi gue lagi mikir komen-komentar yang lucu-lucu kalian itu gue masih bakal ketawa. Jadi gue nggak tahu, receh banget sih gue receh. Oke guys, kembali lagi di channel gue Akai. Jadi kalau kalian yang baru gabung terus ngira gue gila segala macam, itu terserah lu. Tapi gue mau pastiin ke kalian bahwa channel gue itu adalah channel dimana yang kalian bisa akan mendapatkan news update terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian lagi mau cari, mau dapetin info, news, atau berita-berita yang mengenai dengan dunia cryptocurrency, yaudah sekarang sudah seharusnya kalian tinggal tekan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kamu subscribe gue juga, kamu berkesempatan join giveaway gue yang di bulan Desember ini sudah kelar ya. Sekarang sudah menuju di bulan 1. Jadi di bulan 1 gue bakalan bagi-bagiin ke kalian 2 juta rupiah untuk belum, untuk berapa orang gue nggak tahu. Pada intinya bisa 5 orang atau bisa satu orang, gue nggak tahu. Tapi kalau kalian, silakan tulis di kolom komentar aja menurut kalian bagaimana. Oke, kali ini gue bakalan ngajakin ke kalian gue tadi udah makan ya, jadi baru fit. Jadi tadi malam tuh benar-benar gue nggak makan sama sekali. Jadi kayak lemes banget lah pokoknya. Oke, jadi sekarang gue bakalan mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada berita update terbaru. Jadi kalau misalkan kita lihat di CoinMarketCap sekarang, jadi pemberitaannya memang sekarang lagi merah banget ya. Jadi paling yang hijau tuh Solana di list teratas nih. Terus apa lagi tuh? Bentar, ini kok nggak muncul nih. Oke, Shiba Inu juga, Polkadot masih hijau, Shiba Inu masih hijau, Polygon masih hijau, Uniswap, Chainlink. Tapi sisanya, waduh, itu udah merah ya guys ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada apa sih gerangan dari si hal market merah seperti ini gitu. Tapi gue nggak bakalan bahas itu. Nanti gue bakalan bahas di video selanjutnya. Cuman gue pengen ngasih tahu kalian bahwa ada hal news baru nih tentang si Bitcoin, Dogecoin, dan si Shiba Inu. Jadi mereka tuh kerjasama. Dan ini kayak wow banget sih, dalam artian ini tuh dalam artian sosial ya. Sebenarnya bukan kerjasama dalam hal apa sih sebenarnya. Cuman karena ada bukan event ya, ada satu tempat amal jariah gitu kan. Dan Shiba Inu, Bitcoin, dan Dogecoin sekarang diterima oleh Badan Amal Kanker Payudara terbesar di dunia. Dan seperti yang gue selalu bilang ke kalian bahwa kalau misalkan ada jadi otomatis kalau misalkan badan amal seperti itu aja menerima yang token-token seperti ini, itu berarti lagi hype banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus perlu tahu bahwa memang biasanya holders yang seperti ini tuh ada rasa empati ya terhadap dunia sosial seperti ini. Kalian lihat aja coba pemberitaannya si Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin, dan siapa lagi kemarin tuh, Baby Doge. Terus masih banyak hal ya, cryptocurrency. Apalagi kemarin waktu pas Shiba Inu tuh kemarin tuh di India tuh pas penanganan COVID segala macam. Kayaknya emang jos banget sih sebenarnya ya. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa jadi Susansi Gokomen, organisasi kanker payudara terkemuka di dunia, itu telah mengumumkan bahwa mereka sekarang menerima cryptocurrency dalam kemitraan dengan solusi donasi The Giving Block. Jadi memang misalkan mindset ini kita ambil semplingan aja ya. Jadi ini sebagai contoh, tapi gue mau ngasih tahu kalian. Jadi sekarang itu dunia memang harus berinisiatif ya. Dalam artian kalau misalkan lu punya toko atau warung segala macam, ruko atau segala macam apapun itulah, atau kalian punya jasa gitu kan, kayak jasa dokter atau mau beli barang segala macam.
Nah itu kalau kalian harus, itu sebenarnya kalian harus mengikuti zaman gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau ngikutin zaman, udah kalian bahkan seperti kayak Nokia. Lu tahu kan cerita si Nokia? Jadi Nokia itu waktu itu, jadi memang sudah ditawarkan Android, udah ditawarin sebenarnya Android sama apa? Kok gue lupa sih namanya. Pokoknya udah ditawarin, nih Nokia, gua ada Android nih segala macam, lu pakai di handphone lu gitu. Kita udah tahu bersama ya kan, kelahiran yang kayak gua 95 itu tuh merek-merek Nokia yang ada 3330, ada yang apa sih namanya, yang ketupat, model ketupat, terus ada yang flick kayak gitu segala macam. Itu tuh Nokia awal-awal banget, tapi masih kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah pada waktu itu gue udah beralih ke Sony. Sony itu udah ada Walkman-nya segala macam, dan gue lebih kameranya jos banget sih di situ tuh. Nah Nokia tuh ya Allah, kalau kalian lahir di dulu tuh, aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau dulu kan pakai orang-orang tuh pakai handy ya, jadi kayak Roger di sini Akai kayak gitu ganti. Nah dulu kayak gitu. Nah pas semenjak ada HP Nokia ini, wah gila sih, keren, canggih sih di waktu itu. Nah tapi si Nokia ini apa yang terjadi, si Nokia ini nggak mau nerima. Jadi kayak dia tuh kayak apa, prinsipnya tuh kekeh sama dirinya sendiri gitu. Sedangkan zaman tuh udah harus mau berubah nih, udah siklusnya udah harus cepat. Android banyak, Android kan punya banyak, ada banyak banget lah itunya. Ada nyediain YouTube, ada nyediain apa aplikasi browser yang tercepat segala macam kayak gitu. Tapi si Nokia nggak mau, gua nggak mau. Nah oke, jadi waktu itu si Nokia tuh masih pakai Opera kalau nggak salah tuh. Jadi kalau kalian merasa waktu dulu tuh muternya lama banget, nunggunya 15 menit, 30 menit gitu kan. Aduh gila, gua nggak tahu lagi tuh. Nah apa yang terjadi sekarang, Nokia udah mau ngejar. Sekarang coba aja kalau kalian lihat, Nokia tuh udah buat Android sendiri, apa kayak buat sistem sendiri segala macam, tapi nggak laku lah. Maksudnya lakunya tuh nggak terlalu gitu, karena udah ketinggalan zaman guys. Jadi ketika sudah sebenarnya harus berubah nih, zaman udah sebenarnya udah membutuhkan si cryptocurrency ini. Udah kalian harus berpikir inovatif segala macam, berpikir gimana ini harus gua banyak orang penggunanya bisa membeli ini gitu. Tapi sayangnya di Indonesia masih dilarang. Tapi kalau misalkan untuk kalian trading segala macam itu masih oke di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian udah mau jasa atau untuk pertukaran nilai tukar, itu kalian masih belum bisa. Bahkan si MUI itu mengharamkan si cryptocurrency kan gitu. Ya, nah di sini juga dijelaskan bahwa nah jadi awal mulanya si yayasan ini tuh adalah Susan Goodman Komen, seorang model fashion. Nah, tapi dia diagnosis menderita kanker payudara pada usia 33 tahun dan meninggal 3 tahun kemudian. Berarti itu usianya 36 meninggal. Nah, si adik perempuannya Nancy Brinker mendirikan organisasi tersebut pada tahun 1980. Jadi memang tuh ya guys, kita tuh kadang tuh kayak apa ya, empatinya tinggi ya. Misalkan dunia kayak gini, gue punya ada kenalan teman gue, jadi dia kena kanker usia berapa tuh, masih muda menurut gue, 24 25 berapa, kena kanker payudara. Dan gue melihat di situ kayak sedon itu, perempuan tuh emang donnya tuh paling ada dua ya, kanker kelamin, kanker serviks ya kalau nggak salah tuh ya bahasanya, atau pokoknya kanker kelamin aja, kelaminnya dia nggak, atau ada dokter udah bilang kayak lu nggak bisa hamil lagi, lu udah banyak apa segala macam di situ segala macam, gue nggak tahu apa segala macam. Jadi kayak pada intinya lu nggak bisa hamil karena ada sebab ini sebab itu segala macam. Jadi nah kalau misalkan kalian tahu sendiri, gue secara pribadi pun ngalamin, dalam artian ya nyokap gue itu kandungannya udah diangkat guys. Jadi aduh gue nggak tahu lagi, emak gue pas gue lihat itu kayak ngedon kayak hidupnya tuh kayak, emak gue tuh masih 40 berapa ya, 44 kalau nggak salah ya emak gue tuh. Jadi kayak masih lumayan lah berpikir kayak mungkin masih bisa gitu segala macam. Tapi di sisi lain kayak ngedon banget sih, kandungannya udah diangkat, terus ada fotonya segala macam gitu, kayak sedih banget gue. Emak gue tuh sampai berapa hari tuh, hampir 4 bulan lah pokoknya, bener-bener refreshing segala macam, mencari auranya kembali segala macam. Dan akhirnya ya alhamdulillah emak gue support, emak gue semangat, optimis. Dan teman gue yang gue bilang itu kanker payudara, wah gila gue nggak tahu lagi. Itu tuh teman gue tuh kayak benar-benar 3 tahun masa hidupnya tuh benar-benar pas udah diagnosa sama dokter, wah gila gue
Benar-benar kayak dia selalu mikir gimana, apakah suami gue nerima gue ke depannya, atau anak gue bisa nyusu segala macam, gue bisa kasih yang terbaik, atau anak gue malah gue kasih racun, karena takutnya kan ya bisa aja kan kelenjar-kelenjar yang di susunya dia itu berbahaya sebenarnya. Jadi anaknya mungkin bisa jadi muntah atau apa segala macam, ada kelainan nanti kan. Ya cewek tuh pemikirannya seperti itu loh. Gua nah, jadi dari situlah sebenarnya asal muasal kayak ya ini ya sebenarnya gue cerita apa sih sebenarnya. Pada intinya intinya kita tuh harus berbuat baik aja. Nah gitu kan. Nah gue udah mode-mode ceramah nih kayak gini deh. Ya, padahal gue mau nyampein si Shiba Inu, Bitcoin, dan Dogecoin sekarang diterima oleh Badan Amal Kanker Payudara terbesar di dunia. Kenapa gue malah ceramah kemana-mana? Aduh, sebel banget gue. Ya terserah kalian loh. Pokoknya pada intinya gue udah nyampein apa yang ada di otak gue, yang gue mau pikir. Ya pada intinya itu aja. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau ada, misalkan nih, kadang kan orang-orang tua tuh yang misalkan orang kelahiran 60, 70 kelahiran di situ tuh, itu nuntutnya itu PNS kan, anaknya harus kuliah, anaknya harus PNS segala macam. Karena opsinya mereka pada waktu itu, orang yang paling kaya, orang yang paling sejahtera itu adalah orang-orang PNS, guys. Jadi mindsetnya orang tua kita yang kelahiran seperti itu. Jadi jangan salah kalau kalian tuh dipaksa, kamu harus kuliah, wah harus PNS. Tapi kalau misalnya orang tua tuh ngerti zaman eranya, sekarang aja coba lihat PNS aja sekarang banyak tuh yang nggak dapat jatah. Maksudnya gajinya tuh pasti bakalan ngaret kok, banyak di luar sana tuh. Atau di kepulauan-kepulauan atau di pesisir-pesisir segala gitu PNS, kasihan gitu. Ya Allah, coba kalau kalian, apalagi yang inilah, gue nggak tahu lagi deh pokoknya. Jadi sekarang negara tuh kalau masalah uang PNS kayak gitu, negara tuh udah nggak bisa biayain, woi. Udah pokoknya. Nah mindset ini kalian harus kasih ke orang tua kalian. Jadi jangan malah kabur dari rumah, debat, maksudnya kasih fakta gitu. Kayak itu tuh anak yang baik tuh kayak gitu. Gue aja waktu awal-awal gue disuruh kuliah, keluarga gue tuh nggak ada yang kuliah, semua tamatan SMA segala macam. Gue doang yang harus. Dan pada waktu itu gue keterima jalur undangan gitu kan. Jadi kayak nah gue udah disediain rumah lah, transportasi lah segala macam. Tapi gue nggak mau, gue mikir kayak anjir kuliah. Ini di sisi gue secara waktu itu ya pribadi ya, pemikiran gue gitu kan. Nah buktinya aja sekarang ada kuliah sore. Jadi sekarang tuh apa ya, optionnya tuh menuju ke ya udah cari duit dulu gitu. Nah kuliah bisa nyusul. Jadi bisa, kalau era dulu adalah kuliah prioritas utama, kerja sampingan, karena orang ngejarnya PNS. Dulu mah jangan salah, PNS digaji tunjangan, anak istri segala macam. Meninggal masih ada tetap segala macam. Mungkin ada juga dulu orang-orang dulu dikasih rumah segala macam. Wah gila, itu PNS dulu. Tapi PNS sekarang udah beda, guys. Jadi sekarang udah kalian, ya ini pesan gue secara pribadi. Kalau kalian mau dengar silahkan, kalau kalian nggak mau dengar juga nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Jadi nggak ada pemaksaan segala macam. Ini cuma pola pikir gue. Dan kalau ada yang sefrekuensi, ya berarti kita klop gitu. Kita jatuh cinta, kita sehati. You didn't know. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Pada intinya keren banget ya Bitcoin. Jadi dunia cryptocurrency sekarang tuh sudah marak diterima berbagai ruko, berbagai jasa, berbagai exchange segala macam. Dan gue merasa bahwa ke 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, cryptocurrency lah yang akan menjajah, maksudnya kayak mengambil alih dunia gitu. Itu menurut cara pribadi. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Gue mau istirahat dulu karena masih ngantuk, guys. Sambil nunggu, gue mau sholat dulu deh. Oke, gitu aja. Thank you banget. See you. Dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.